Halo teman-teman, selamat sore. Saya Wanda dari kelas IT 205. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas statistika dan probabilitas, yaitu distribusi normal, taksiran interval, dan hipotesis. Baik, kita mulai. Apa sih itu distribusi normal? Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian. Adalah distribusi probabilitas yang sistematis tentang rata-rata, menunjukkan bahwa data di dekat rata-rata lebih sering terjadi kepada data yang jauh dari rata-rata. Dalam bentuk grafis, distribusi normal muncul sebagai kurva lonceng. Kuncinya adalah distribusi normal adalah istilah yang tepat untuk kurva lonceng probabilitas. Dalam distribusi normal, rata-rata adalah 0 dan standar deviasinya adalah 1. Ini memiliki 0 kemiringan dan kuartis 3. Distribusi normal simetris, tetapi tidak semua distribusi simetris normal. Banyak fenomena yang terjadi secara alami cenderung mendekati distribusi normal. Namun, di bidang keuangan, sebagian besar distribusi harga tidak sepenuhnya normal. Mari kita pahami distribusi normal. Distribusi normal adalah jenis distribusi yang paling umum diasumsikan dalam analisis pasar saham, teknis, dan dalam jenis analisis statistik lainnya. Distribusi normal standar memiliki dua parameter, rata-rata dan standar deviasi. Model distribusi normal penting dalam statistik dan merupakan kunci dari Central Limit Theorem atau CLT. Teori ini menjelaskan bahwa rata-rata yang dihitung dari variabel acak independen yang terdistribusi secara identik memiliki distribusi yang kira-kira normal. Terlepas dari jenis distribusi dari mana variabel tersebut diambil sampelnya, asalkan memiliki variasi terbatas. Distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi simetris. Distribusi simetris terjadi ketika di mana garis pemisah menghasilkan dua gambar cermin. Tidak semua distribusi simetris normal, karena beberapa data dapat muncul sebagai dua gundukan atau serangkaian bukti di samping kurva lonceng yang menunjukkan distribusi normal. Properti distribusi normal. Distribusi normal memiliki beberapa fitur dan properti utama yang mendefinisikan. Pertama, rata-rata, median atau titik tengah, dan mode pengamatan paling sering semuanya satu sama lain. Selain itu, nilai-nilai ini semua memiliki puncak atau titik tertinggi dari distribusi. Distribusi kemudian jatuh secara simetris di sekitar rata-rata lebar yang ditentukan oleh standar deviasi. Semua distribusi normal dapat dijelaskan hanya dengan dua parameter, rata-rata dan standar deviasi. Aturan Amperes. Untuk semua distribusi normal, 68,2% pengamatan akan muncul dalam plus atau minus 1 standar deviasi. Rata-rata 90,5% pengamatan akan berada dalam plus atau minus 2 standar deviasi, dan 99,7% dalam plus atau minus 3 standar deviasi. Fakta ini kadang-kadang disebut sebagai aturan Amperes, sebuah heuristik yang menggambarkan di mana sebagian besar data dalam distribusi normal akan muncul. Ini berarti bahwa data yang berada di luar 3 standar deviasi atau 3 sigma akan menandakan kejadian langka. Contohnya adalah seperti ini ya. 68% value dari 1 standar deviasi, 95% semua value dari 2 standar deviasi, 99% semua value dari 3 standar deviasi. Kemiringan. Kecondongan mengukur tingkat simetris distribusi. Distribusi normal simetris dan memiliki kemiringan 0. Jika distribusi kumpulan data malah memiliki kecondongan kurang dari 0 atau kecondongan negatif, kecondongan kiri, maka ekor kiri distribusi lebih panjang dari ekor kanan, kecondongan positif atau kecondongan kanan, menyiratkan bahwa ekor kanan distribusi lebih panjang dari kiri. Lalu ada kurtosis mengukur ketebalan ujung ekor distribusi dalam kaitannya dengan ekor distribusi. Distribusi normal memiliki kuartis sama dengan 3,0. Distribusi dengan kuartis yang lebih besar, lebih dari 3,0, menunjukkan data
Ekor melebihi ekor distribusi normal, misalnya 5 atau lebih standar deviasi dari mean. Quartis lebih ini dikenal dengan statistik sebagai laptop quartis. Tetapi jika dikenal sebagai ekor gemuk, terjadinya ekor gemuk di pasar keuangan menggambarkan apa yang dikenal sebagai risiko ekor. Distribusi dengan quartis kurang dari 3,0 atau platyquartis menunjukkan ekor yang umumnya kurang ekstrim atau kurus daripada ekor distribusi normal. Formula untuk distribusi normal. Distribusi normal mengikuti rumus berikut. Perhatikan bahwa nilai rata-rata dan standar deviasi yang diperlukan. Seperti ini. Bagaimana distribusi normal dikeluarkan dalam keuangan? Asumsi distribusi normal ditetapkan pada harga aset serta aksi harga. Pedagang dapat merencanakan titik harga dari waktu ke waktu agar sesuai dengan aksi harga baru-baru ini ke dalam distribusi normal. Tindakan harga lebih lanjut bergerak dari mean. Dalam hal ini, semakin besar kemungkinan bahwa suatu aset sedang overvalue atau undervalue. Pedagang dapat menggunakan standar deviasi untuk menyarankan perdagangan potensial. Jenis perdagangan ini umumnya dilakukan pada kerangka waktu yang sangat singkat, karena rentang waktu yang lebih besar membuatnya lebih sulit untuk memilih titik masuk dan keluar. Demikian pula banyak teori statistik mencoba untuk memodelkan harga aset dengan asumsi bahwa mereka mengikuti distribusi normal. Tapi kenyataannya, distribusi harga cenderung memiliki ekor gemuk. Oleh karena itu, memiliki quartis lebih besar dari 3. Aset semacam itu memiliki pergerakan harga yang lebih besar dari 3 standar deviasi di luar rata-rata. Lebih sering daripada yang diharapkan dengan asumsi distribusi normal, bahkan jika suatu aset telah melalui periode yang panjang, di mana ia sesuai dengan distribusi normal. Tidak ada jaminan bahwa kinerja masa lalu benar-benar menginformasikan prospek masa depan. Contoh distribusi normal. Banyak fenomena yang terjadi secara alami tampaknya terdistribusikan secara normal. Ambil misalnya distribusi ketinggian manusia. Tinggi rata-rata ditentukan sekitar 175 cm. Menghitung jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Seperti yang ditunjukkan grafik di bawah ini, kebanyakan orang sesuai dengan rata-rata itu, sementara orang yang lebih tinggi dan lebih pendek ada, tetapi dengan frekuensi populasi yang menurun. Menunjukkan aturan empiris 99,7% dari semua orang akan jatuh dengan plus atau minus 3 standar deviasi rata-rata atau antara 154 cm dan 196 cm. Mereka yang lebih tinggi dan lebih pendek ini akan sangat langka, masing-masing hanya 0,15 dari populasi. Seperti ini ya, terlihat. Uh, 194 adalah di minus 3 dan 196 ada di positif 3. Apa yang harus dilakukan dengan distribusi normal? Distribusi normal menggunakan plot data sistematis di sekitar nilai rata-rata, di mana lebar kurva ditentukan oleh standar deviasi secara visual digambarkan sebagai kurva lonceng. Mengapa distribusi normal disebut normal? Distribusi normal secara teknis dikenal sebagai distribusi Gaussian. Namun mengambil banyak terminologi normal setelah publish ilmiah pada abad ke-19 menunjukkan bahwa banyak fenomena alam tampaknya menyimpang ke arah normal, menyimpang secara normal dari rata-rata gagasan. Variabilitas normal ini dipopulerkan sebagai kurva normal oleh naturalis Sir Francis Galton dalam karya tahun 1889 Natural Inheritance. Apa batasannya? Dalam keuangan, meskipun distribusi normal adalah konsep statistik yang penting, penerapan dalam keuangan dapat dibatasi karena fenomena keuangan seperti pengambilan pasar saham yang diharapkan tidak jatuh dengan rapi. Dalam distribusi normal, bahkan harga cenderung mengikuti lebih banyak distribusi log normal yang condong ke kanan dan ekor yang lebih gemuk. Oleh karena itu, terlalu mengandalkan kurva lonceng
ketika membuat prediksi tentang peristiwa ini dapat menyebabkan hasil yang tidak dapat diandalkan. Meskipun sebagian besar analisis sangat menyadari keterbatasan ini, relatif sulit untuk mengatasi keuangan ini karena seringkali tidak jelas. Ini adalah berikut contohnya ya. Estimasi interval adalah penggunaan data untuk menghitung interval nilai yang mungkin atau kemungkinan dari parameter populasi yang tidak diketahui. Berbeda dengan estimasi titik yang merupakan angka tunggal. Misalkan seorang siswa mengukur suhu di cairan tersebut mengamati pembacaan dalam derajat Celcius berikut 102,5, 101,7, 103,1, 100,9, 100,5, dan 102,2. Pada 6 sampel cairan tersebut berbeda. Dia menghitung rata-rata sampel menjadi 101,82. Jika dia tahu bahwa standar deviasi untuk parameternya adalah 1,2 derajat, berapa estimasi interval untuk rata-rata populasi pada tingkat kepercayaan 95%? Jawabannya adalah seperti ini. Lalu dapat dihasilkan menjadi 101,1 derajat dan 102,63 derajat. Margin kesalahan. Ini adalah margin kesalahan. Lalu kita akan bahas lanjut hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah asumsi yang dibuat berdasarkan beberapa bukti. Ini adalah titik awal dari setiap penyelidikan yang menerjemahkan pertanyaan penelitian menjadi prediksi. Ini termasuk komponen seperti variabel, populasi, dan hubungan antara variabel hipotesis. Penelitian adalah hipotesis yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Karakteristiknya adalah hipotesis harus jelas dan tepat untuk menganggapnya dapat diandalkan. Jika hipotesis adalah hipotesis rasional, maksudnya relasional, maka harus menyatakan hubungan antara variabel. Hipotesis harus spesifik dan harus memiliki ruang lingkup untuk melakukan lebih banyak tes. Cara penjelasan hipotesis harus sangat sederhana dan juga harus pahami bahwa kesederhanaan hipotesis tidak terkait dengan signifikasinya. Sumbernya adalah kemiripan antara fenomena tersebut, pengamatan dari studi sebelumnya, pengamalan masa kini dan dari masa pesaing, teori ilmiah, pola umum yang mempengaruhi proses berpikir orang. Jenis hipotesis sendiri ada banyak ya, yaitu bisa hipotesis sederhana, hipotesis kompleks, hipotesis terarah, hipotesis non-direksional, hipotesis nol, dan hipotesis asosiatif dan kasual. Berikutnya, contohnya hipotesis adalah konsumsi minuman manis setiap hari menyebabkan obesitas adalah contoh hipotesis sederhana. Fungsinya bisa hipotesis membantu dalam membuat pengamatan dan eksperimen menjadi mungkin. Ini menjadi titik awal untuk penyelidikan. Hipotesis membantu dalam memverifikasi pengamatan. Ini membantu dalam mengarahkan pertanyaan ke arah benar. Bagaimana sih hipotesis akan membantu dalam metode ilmiah? Itu bisa menjadi pembentuk pertanyaan, melakukan penelitian latar belakang, pembuatan hipotesis, merancang eksperimen, pengumpulan data, analisis hasil, meringkas eksperimen, mengkomunikasikan hasilnya. Sudah ya, berarti sampai situ penjelasan dari saya terkait distribusi normal, taksiran interval, dan hipotesis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin bisa dikomen atau dibantu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.